Saya kalau ada orang-orang baru, ya orang-orang baru yang muncul gitu ya, seperti Pak Syair Bedara, nanti siapa lagi muncul, saya bukan yang iri, saya justru bangga dan saya support. Karena inilah tujuan Al-Hayat, menghasilkan regenerasi yang jauh lebih baik dari saya. Ya kalau bisa lebih hebat daripada Sofiatul. Pengetahuan Alkitabnya lebih dalam daripada Sofiatul. Kalau bisa hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, betul nggak? Kalau bisa ngomong pada mulanya alam itu kalang kita sampai Maranatha datang Tuhan Yesus, dia hafal. Ya, jadi kita harus saling mensupport. Nah, pasti di tengah pelayanan nanti pasti ada perbedaan pandangan, perbedaan tafsiran, ya, perbedaan cara kita menjawab mungkin dan sebagainya. Tapi anggaplah perbedaan ini sebagai sesuatu yang melengkapi, teman-teman. Jangan terlalu gontok-gontokan soal yang sekunder kalau saya bilang, ya. Anda cek aja datanya, Anda pertimbangkan aja data-data ini. Yang penting kalau buat saya itu adalah garis besar dari Kejadian sampai Wahyu, apa sih yang Tuhan mau, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan kerajaan surga di bumi, itu yang paling penting. Ya, jangan ribut nanti di dalam Yesus itu ada roh manusia, ada roh Allah, Bu Sofi. Yang satu bilang enggak, ada 2 roh, enggak, ada 1 roh. Nah, malah ribut soal begitu. Maria itu nanti masih perawan atau ini enggak, Maria tetap perawan, yang satu enggak, Maria nih. Nah, Anda akan ribut sendiri masalah begitu. Ya, itu hal-hal yang sekunder kalau buat saya. Ya. Nah, itu jangan sampai kita terjebak masalah itu. Kayak Miss Esther dulu pernah diadu sama saya, benar nggak Miss Esther? Bu Sofi, Miss Esther mengatakan Yunus katanya mati di perut ikan, betul nggak Miss Esther? Bagaimana menurut Bu Sofi kayak gitu? Ya kan? Nah, ini kita harus wise bijaksana. Makanya kalau teman-teman dulu tahu ya prinsip saya, Sofia, kalau saya tuh lagi debat sama Muslim, kita maju nih berdua, misalnya saya sama Miss Esther atau saya sama Pak Syair Bedara. Muslim tanya sesuatu, lalu yang jawab tuh Pak Syair Bedara misalnya. Jawaban Pak Syair ini mungkin tidak seperti yang saya inginkan. Ngerti nggak? Saya dulu debat sama Bu Uti misalnya, jawaban Bu Uti ini nggak seperti yang saya inginkan. Sama siapapun pada waktu, sama orang Buanes pun saya pernah. Saya sama Buanes maju debat sama Muslim. Apapun yang dia omongkan, teman-teman, jangan permalukan dia di depan Muslim. Anda harus support apapun yang dia omongkan. Ya, jadi ada hal-hal yang kita tuh harus wise, bijaksana. Ya, nah ada teman-teman apelnya tuh nggak bijaksana. Ketika saya menjawab, malah nyerang saya balik. Ya saya diam aja gitu. Kenapa? Ini tandanya dia belum dewasa. Jadi pengetahuan itu boleh luas teman-teman, tapi kedewasaan rohani itu hanya didapat dengan cara bergaul dengan firman Tuhan. Amin. Saya sama Miss Esther maju. Miss Esther jawab nih, tak. Jawabannya misalnya saya nggak serak di hati saya. Oh saya tetap support, bisa betul jawabannya. Itu kalau saya loh ya, prinsipnya ya. Itu kalau saya gitu loh. Jangan malah kita sering saling gontok-gontokan sendiri di depan mereka. Jadi ada perlu hikmat dalam kita menjawab. Perlu hikmat ya dalam kita berapologet. Itulah namanya pelayanan, saling digesek satu sama lain. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, dalam pelayanan pasti nanti ada tuh gesekan-gesekan. Nggak mungkin nggak ada. Anda berhubungan dengan manusia kok, betul? Ya, tapi bagaimana kita dewasa semakin belajar, ya saya juga semakin belajar, saya berubah, betul nggak? Ketika saya mulai berubah dalam berapologet, cara pandang saya berubah, ya dalam pemberitaan firman Tuhan, responnya positif tuh teman-teman, gitu loh, responnya positif kalau Anda lihat, ya Muslim mensupport saya, Kristen mensupport saya juga. Ya, ini yang kita perlukan. Kenapa? Karena kalau Anda motivasi Anda benar, memberitakannya surga akan membackup Anda. Jangan takut teman-teman, ya, beritakan Injil. Nah, saya rasa itu kalau nanti mau bikin kelas itu akan kita pikirkan lagi, karena menghandle kelas ini nggak gampang Pak Syair. Anda pasti nggak bisa menghandle sendiri, ya. Pasti kita memerlukan satu tim khusus. Kalau saya dulu punya tim pengajar, ya, jadi bukan cuma saya yang ngajar tuh ganti-ganti. Ya, ada yang ngajar masalah apologet, ada yang ngajar masalah Islamologi, ada yang ngajar masalah sejarah, arkeologi, begitu ya. Nggak saya sendiri gitu loh. Ya, kalau kita sendiri lama-lama kita tepar mati muda nih, ya kan? Tapi kerajaan sorga itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu bukan individu, bukan pribadi. Namanya aja kerajaan, ya. Artinya memerlukan satu otoritas. Ya, satu eklesia, namanya kita eklesia atau gereja itu sendiri artinya ada kumpulan, ya. Nah, jadi bukan satu, bukan individu. Anda tidak bisa menghajar kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan ini. Anda datang sendiri tiba-tiba Anda mau lawan setan sendiri, nggak bisa.
Karena dia bentuknya kerajaan, ya, kerajaan kegelapan kematian, maka Anda tidak bisa sendiri. Anda harus mewakili kerajaan sorga, supaya sorga itu membackup kamu. Kalau kamu maju sendiri, habis kamu. Makanya kita mengatakan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Karena dia pikir dia bisa gempur dengan kemampuan, kapasitas, pengetahuan. Betul? Gua pinter nih, gua bisa jawab gue nih. Gak bisa. Kerajaan yang kita lawan itu kerajaan kegelapan, kerajaan kingdom of darkness, kerajaan iblis. Anda mau datang dengan gue paling pinter Alkitab, gue hafal Alkitab dari kejadian saya. Gak bisa ada lawan begitu. Karena ada lawan tuh kingdom. Dia itu punya power di belakangnya, punya spirit di belakangnya. Karena itu Anda ketika datang, Anda perlu pasukan. Saya tuh ternyata teman-teman punya pasukan yang apa? Mendoakan saya Al-Hayat. Jadi tiap kali saya ngomong itu, Bu, Anda digosipin begini-begini. Belum saya ini ya, Bu, jangan emosi ya, jangan dibalas. Itu terus itu teman-teman, banyak tuh yang WA ke saya. Bu, ada pesan Tuhan untuk Ibu Sophie. Apa? Jangan dibalas ya Bu, Ibu diam saja. Jangan berkata apa, Ibu diam saja, jangan dibalas. Jangan membalas kejahatan. Jadi ada orang yang ingetin saya, teman, ada yang mentoring saya. Nah, kalau Anda sebagai Anda maju, tapi Anda di mentoring, saya tanya sama Anda, seorang raja nih, kalau dia maju berperang, dia perlu penasehat nggak? Butuh ya? Karena dia mewakili kerajaan, betul? Dia bukan one man show. Iya, dia mau perang. Nih, siapa namanya tuh? Siapa sih namanya yang di ini? Ini semua ya, Salomo, Daud, kemudian siapa? Iya, biasanya nanya-nanya ke nabi-nabi, betul. Kemudian dia nanya ke nabi, betul, penasehat, boleh nggak aku maju berperang? Lalu strateginya apa? Betul nggak? Jadi ini kerajaan, teman-teman. Anda mesti ngerti nafas Alkitab, kerajaan kingdom. Anda bukan diri sendiri, Anda bukan one man. Anda tuh tidak. Kalau Anda sendiri, artinya Anda mendirikan kerajaanmu sendiri. Makanya, gue pengen terkenal, YouTube gue banyak, ya, pengen subscriber gue banyak. Gue kan apologet terkenal, betul ya? Kenapa? Because you build your own kingdom. Karena Anda membangun kerajaanmu sendiri. Ya, Anda mau menunjukkan gue bisa. Karena itu apa? Jawabannya Bu Sophie salah. Sama-sama apologet. Ya, kenapa? Karena apa? Karena pengen kita mendirikan kerajaan sendiri. Itulah spirit Menara Babel. Spirit Menara Babel itu dia pingin mendirikan satu menara yang tinggi supaya namanya terkenal, teman-teman. Itu namanya spirit Babel. Ya, ini nggak boleh. Gereja itu bukan spiritnya, bukan spirit Menara Babel, mendirikan kerajaan sendiri. Gereja itu adalah menjalankan otoritas daripada kerajaan sorga. Gereja ada di bumi ini, eklesianya ada di bumi ini, itu untuk satu hal, menjalankan kehendak Bapa di bumi, supaya kerajaannya itu datang di bumi, membawa kerajaannya itu, His kingdom, bukan our kingdom, bukan nama Sofiatul, bukan nama Al-Hayat, tapi His kingdom on the earth, supaya kerajaannya itu ada di bumi ini. Kita datang ada di bumi ini untuk menjalankan misi Bapak. Anda ada satu dipilih. Eklesia itu hanya orang-orang pilihan. Kalau Anda menengok akar kata eklesia itu bukan istilah agamawi. Eklesia yang sebenarnya katakan aku akan mendirikan eklesiaku, itu bukan terminologi, bukan istilah agama. Tapi itu istilah politik, teman-teman. Eklesia itu adalah suatu senat, suatu badan, suatu kumpulan, bukan satu orang. Satu kumpulan yang secara khusus dipilih. Ya, suatu kumpulan orang-orang yang secara khusus dipilih. Untuk apa? Untuk melakukan satu misi. Misinya apa? Bagi kita yang dipilih, kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu misi Bapa? Supaya kerajaan ingin His kingdom come to the earth. His will be done on the earth. Supaya kehendaknya jadi di bumi. Jadi kalau kita mendirikan kerajaan Babel kita sendiri, gue apologet terkenal. Yang lain salah. Gue sendiri yang paling benar. Repot teman-teman kalau begini caranya. Gitu ya. Itu namanya spirit Menara Babel tadi. Nah ini gereja saya lihat mulai berubah pelan-pelan. Mereka mulai menyadari, ya, kita bukan berikan gedung-gedung bangunan yang megah, gereja yang besar-besar, ya, yang mempunyai kapasitas puluhan ribu orang. Tapi sekarang gereja mulai berubah, yaitu menjadi gereja-gereja sel yang melakukan kehendak Bapa, yang menjadikan komunitas-komunitas kerajaan sorga. Namanya koloni, teman-teman. Itulah sebabnya Yesus itu datang baru 2000 tahun yang lalu pada zaman penjajahan Romawi. Kenapa? Karena ternyata, ini saya pelajari ya secara khusus, kata Injil, kata euangelion,
Ya, itu juga bukan sesuatu yang diwahyukan antah berantah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Markus. Markus, tuliskanlah, inilah euangelion, permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Ternyata bukan gitu. Istilah euangelion pada zaman Yesus itu sudah dikenal, sudah banyak beredar pada waktu itu. Inskripsinya kita temukan, ini yang sering di framing musim, namanya inskripsi kalender Prian. Istilah euangelion, kabar baik, itu dipakai ketika Kaisar Agustus itu lahir. Dan karena seorang raja itu lahir, dia membawa satu sistem baru, perubahan baru. Dia merubah tanggal pada waktu itu. Dia merubah waktu pada waktu itu. Nah, demikian juga dengan kelahiran Yesus. Jadi ketika Rasul Markus menulis, inilah euangelion, inilah Injil. Ketika para rasul berkata, Injil yang aku beritakan, kabar baik, euangelion yang aku beritakan. Itu artinya datangnya kerajaan dan lahirnya seorang raja baru. Jadi ketika mereka mendengar kata euangelion, mereka mengerti bahwa ada seorang raja baru lahir. Ngerti gak teman-teman? Pada zaman Yesus. Kalau kita mikirnya, oh itu istilah agamawi. Betul gak sih Pak Syarif Berdarah? Ya. Tapi euangelion bukan. Euangelion itu istilah kerajaan. Bahkan kata Injil sendiri itu adalah istilah kerajaan. Itu lahirnya Raja Agustus pada waktu itu. Kaisar Agustus. Jadi ketika mendengar kata euangelion, itu bukan istilah agamawi. Ini yang perlu saya tegaskan dulu. Tapi merupakan satu istilah politik, istilah kingdom. Ketika orang-orang pada waktu itu mendengar kata euangelion yang diberitakan para rasul, dalam otak mereka itu bukan agama yang diberitakan. Dalam otak mereka itu berarti ada seorang raja baru yang lahir. Dan dengan lahirnya raja baru, dia membuat satu sistem pemerintahan yang baru. Ketika saya melihat itu, dahsyat sekali. Berarti Alkitab ini ditulis dalam bahasa kerajaan. Itu istilah saya ya. Ketika saya mempelajari lagi Alkitab, saya mulai membuka lagi. Ternyata Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu cuma bicara about the kingdom. Tentang pemerintahan kerajaan surga yang menginginkan kembali berotoritas di bumi ini. Ya, tentang raja surga kita yang menginginkan kembali mencaplok kerajaan manusia di bumi ini. Karena kerajaan Adam di bumi ini adalah bagian daripada otoritas kerajaan surga. Gitu loh, yang kemudian berada di bawah kerajaan iblis. Waktu mata saya terbuka begitu, dari Kejadian sampai Wahyu sekarang menjadi masuk akal, make sense. Karena dulu pikiran saya tuh kita tuh ke surga gitu loh, ngerti gak sih? Ke surga, nanti kita di surga nyanyi-nyanyi enak-enak gitu kan, makan buah-buahan. Kalau musim kan ditemani 72 bidadari berdada montok. Ternyata kingdom of God is not about that. Ya, makanya Yesus ketika memberitakan Injil, dia bertobatlah sebab kabar sukacita kerajaan surga sudah ada. Artinya apa? Kerajaan surga itu ditekan seorang raja telah datang. Karena itu pertanyaan muslim ya seringkali, termasuk Insan Moko Ginta ini, beliau ya yang sudah almarhum itu, dia berkata, apakah Yesus mengenal agama Kristen? Apakah Yesus itu Kristen? Kalau Anda bisa membuktikan Yesus beragama Kristen, saya kasih Anda 1 mobil Mercy. Nah, itulah kegagalpahaman membaca Alkitab. Karena Yesus ketika lahir, ya, malaikat Gabriel tuh nggak ngomong begini sama Maria. Maria, hari ini telah lahir bagimu seorang penginjil yang akan menjadi misionaris, ya, yang akan membawa banyak orang menjadi Kristen. Namanya Yesus Kristus. Nggak begitu. Malaikat Gabriel ketika datang kepada Maria, dia berkata ini, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan disebut kudus, anak daripada Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah katanya akan mengaruniakan kepada anakmu Yesus ini yang akan nama Yesus apa? Tahta Daud. Itu bicara kerajaan, betul nggak teman-teman? A new king has born. Seorang raja telah dilahirkan, betul nggak? Makanya orang-orang Majus berkata apa? Di manakah dia? Raja orang Yahudi. Pada waktu Natal kita kan bernyanyi apa? Noel, Noel, gitu ya? Apa tuh? Born is the King of Israel. Lahirnya seorang raja. Nah permasalahannya kerajaannya ini kita nggak paham. Anda nggak paham bahwa misi Yesus ke dunia ini adalah untuk melakukan kehendaknya supaya membawa kerajaannya turun ke bumi. Anda malah pengen naik ke surga, padahal Tuhan bilang surga yang turun ke bumi. Kenapa kamu jadi pengen naik ke surga? Gitu loh, ya. That's the mission of Jesus. Ini yang harus kita mulai ajarkan pada gereja. Anda itu datang, Anda itu ketika di kerjaan, Anda itu adalah utusan duta kerajaan surga. Ya, makanya jangan korupsi, datangnya telat, ya kan? Kadang masuk, kadang enggak.
seenaknya bekerja. Maka dikatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti itu Tuhan. Sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kenapa? Karena Anda datang mewakili kerajaan surga. Anda itu perwakilan dari the kingdom of heaven. Kerajaan surga di bumi ini. Nah, ini yang perlu kita ajarkan terus-menerus. Ketika saya bicara mengenai kerajaan, banyak orang itu bengong. Apa tuh aku kerajaan? Gak ngerti, karena itu harus dari dasar. Terus saya tuh bolak-balik ngomong lagi. Tapi memang seperti tadi pastor saya juga mengatakan ya, gak bisa Anda sekali dengar tuh langsung nangkep. Perlu berkali-kali dengar gitu ya. Supaya Anda menangkep sebenarnya apa keseluruhan isi Alkitab. Keseluruhan isi Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 isinya cuma satu. Kerajaan surga yang kembali berotoritas di bumi. Isinya cuma satu, bicara about his kingdom, kerajaan dan seorang raja yang dilahirkan. Ya, jadi Yesus tidak lahir sebagai penginjil misionaris yang membawa orang masuk Kristen, bukan. Dia datang sebagai raja. Makanya dia membawa hukum yang baru. Ya, karena hanya seorang raja itu yang bisa membuat hukum. Ya, sama seperti lahirnya Kaisar Agustus, itu dia membuat satu hukum yang baru. Suatu kerajaan telah datang, seorang raja telah dilahirkan, dan dia mengubah waktu. Artinya kerajaan yang baru, a new king. Lihat, rajamu datang. Dia lemah lembut dan jaya, dia menaiki seekor keledai. Ya, Zakaria 9 ayat 9. A new king. Nah, tentang raja, siapa yang sebagai raja ini mesti Anda dan saya sadari, termasuk saya, Bapak Ibu. Ya, Yesus itu raja loh, bayangin. Anda kalau ketemu sama Raja Pangeran Charles, hormat gak itu? Kalau Anda menyadari Anda itu menyembah seorang raja, saya tanya, kalau Anda menghadap Pangeran Charles, Raja Inggris, kira-kira Anda berpakaian sembarangan atau Anda udah beberapa bulan dulu milih baju nih? Wih, gila, gue diundang sama raja. Kira-kira gue pakai bajunya gimana nih? Coba Miss Esther, kalau Anda diundang seorang raja nih, Pangeran Charles, kira-kira Anda pakai baju sembarangan atau Anda akan pakai baju yang bagus, yang representatif untuk menghormati, kata Anda dipanggil menghadap seorang raja. Betul nggak Miss Esther? Halo? Pasti betul. Yang paling cantik yang kita punya. Kalau ada orang ke gereja pakai tank top dan pakai rok mini, kira-kira bagaimana menurut Anda?